kepada Syekh Saifuddin Abu Muhammad dan Ustaz Abdul Rahman MC pada tafadhol maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين والرضا عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وأولا كل الشكر والتقدير والحب والاحترام موصول لكم جميعا أهل مسجد الأكبر، كل باسمه ولقبه ومكانته. كل الشكر لكم على حضوركم، كل الشكر لكم على دعوتكم واستضافتكم لنا في هذا المسجد الطيب المبارك إن شاء الله، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا فيه على محبته وعلى طاعته أسأله أن يجمعنا في مستقر رحمته، اللهم آمين. ولا أنسى أن أرسل لكم سلامنا وحبنا من أهلنا في فلسطين، وخاصة من أهلنا في قطاع غزة، غزة العزة، غزة الجريحة، فإننا نحبكم في الله جميعا. ولا ننسى أيضا أن نشكر جمهورية إندونيسيا حكومة وشعبا على دعمها لفلسطين وقضية فلسطين المتواصلة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا وعن الأمة الإسلامية خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina qutilu bi annahum zulimu." Telah diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi, bahwa mereka diizinkan untuk melawan, untuk berperang karena mereka telah dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menolong mereka. Dan salat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi besar Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang dia meninggal, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia belum terbetik di hatinya untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia meninggal di atas cabang kemunafikan." Yang selanjutnya beliau menyampaikan kepada kita semuanya, beliau sangat berterima kasih kepada para hadirin, kepada para habaib ulama, asatidzah yang ada di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh tokoh, seluruh jamaah hadirin yang telah menerima beliau di Masjid Al-Akbar ini. Beliau menyampaikan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di atas kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengumpulkan kita di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan beliau menyampaikan juga kepada kita semuanya bahwasanya beliau ingin menyampaikan salam dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang hari ini Gaza dalam kondisi bersedih, dalam kondisi kritis, dan beliau menyampaikan bahwasanya kami tetap bersyukur khususnya kepada warga Indonesia yang terus membantu, yang terus memberikan pertolongannya
kepada saudara-saudara kami yang ada di Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang kalian semua lakukan. Allahumma amin. Inna qadiyyata Filastin laysat qadiyyatu ardin muhtallatin fahasb, wa innama hiya qadiyyatu iman, qadiyyatu aqidah. Kaifa la والنبي صلى الله عليه وسلم أسري إليها وأعرج منها صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا أسري به إليها وعرج منها أيها الكرام كي لا ننسى قبلتنا الأولى، كي لا ننسى فلسطين أيها الكرام، ولنعلم أن فلسطين ليست قضية فلسطين وحدها، وإنما هي قضيتنا جميعا نحن المسلمين. قضيتي قضيتك وقضيتك قضيتنا جميعا. لذلك عندما جاء السلطان أو جاء اليهود عفوا بالسلطان عبد الحميد الثاني، عندما كانت فلسطين تحت حكمه في ظل الدولة العثمانية، جاءوا إليه يطلبون فلسطين، يقولون أعطنا فلسطين ونعطيك أموالا تسدد بها ديون الدولة العثمانية كلها. فماذا قال رحمه الله؟ قال إن فلسطين ليست ملكي، وإنما فلسطين ملك للإسلام والمسلمين، وقف للإسلام والمسلمين، ولكن إذا مات عبد الحميد فستأخذون فلسطين من غير ثمن. Kata beliau bahwasanya masalah Palestina hari ini itu bukan hanya masalah orang-orang di sana, orang-orang di Gaza, orang-orang di Palestina, tetapi ini adalah problem masalah kita bersama, masalah saya, masalah kalian, masalah kaum muslimin seluruhnya. Dan ini adalah masalah iman. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang maha tinggi, yang maha agung, Allah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat naik baginda Sayyidina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk syariat yang paling mulia, yang itu Allah inginkan agar kaum muslimin seluruhnya faham dan sadar bahwasanya agar sejarah besar ini tidak pernah dilupakan di hati kaum muslimin, agar kita sadar bahwasanya ini adalah masalah iman yang terus akan berlanjut untuk menguji keimanan kita semuanya. Maka suatu ketika Sultan Abdul Hamid memimpin Daulah Utsmaniyah, ketika itu didatangi oleh seorang orang Yahudi yang bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Sultan, kami tawarkan kalian uang yang sangat besar, yang sangat banyak, yang cukup untuk menutupi seluruh utang-utang Daulah Utsmaniyah. Tapi berikan kami sedikit tanah di Palestina agar kami bisa tinggal di sana. Apakah Sultan Abdul Hamid? Tidak akan kalian mendapatkan tanah sedikit pun di Palestina, karena itu bukan tanahku. Ini adalah tanahnya Islam dan kaum muslimin, dan tanah Palestina sudah diwakafkan untuk kaum muslimin. Maka kata beliau, Sultan Abdul Hamid, namun apabila aku telah meninggal, telah wafat, boleh jadi ketika sudah tidak ada orang-orang semisalku, kalian akan bisa merebut Palestina tanpa harus mengeluarkan sepersen pun. وهنا قال السلطان رحمه الله: فإذا مات عبد الحميد فستأخذون فلسطين من غير ثمن. وكأنه يقول عن واقع نعيشه اليوم: نعم إن فلسطين أخذت اليوم، ولكن هل نقول كما قال السلطان رحمه الله من غير ثمن؟ لا والله، بل نقول إن فلسطين أخذت بثمن، وبأغلى ثمن، بأرواح ودماء إخواننا في فلسطين. ضحوا بأموالهم، بأنفسهم، ببيوتهم، بأطفالهم، بنسائهم، لأجل نصرة من؟ نصرة قضيتنا جميعا، ألا وهي فلسطين التي فيها المسجد الأقصى المبارك. ولنعلم هنا أن فلسطين من هذه القصة هي معيار إيمان المسلمين، حجم إيمان المسلمين،
كلما زاد وقوي إيمانهم كانت فلسطين في أيديهم، كلما ضعف إيمانهم كانت فلسطين في أيدي غيرهم، كما هو الحال اليوم للأسف. لماذا أيها الكرام؟ لنعلم أمة الإسلام بأن إيماننا بالله سبحانه وتعالى ما زال ضعيفا، لذلك يحتاج منا أن نجدد وأن نقوي إيماننا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله في كتابه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى نهاية الآية. هنا كيف يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن آمنوا؟ هل أن يؤمنوا مرة أخرى؟ بل المقصود هنا أيها الكرام أن جددوا، أن قووا إيمانكم بالله سبحانه وتعالى. كيف نجدده؟ طبعا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، فإن فعلنا بإذن الله تعود فلسطين لأصحابها وللمسلمين. Ketika Sultan Abdul Hamid berkata bahwasanya, tetapi apabila aku atau orang semisalku telah tiada, maka kalian orang-orang Yahud akan menguasai Palestina tanpa mengeluarkan bayaran sedikitpun. Maka di sini ada hikmah yang harus kita ambil. Kata beliau bahwasanya Palestina hari ini menjadi mi'yar, menjadi patokan keimanan kaum muslimin. Kenapa? Ketika keimanan seseorang, ketika keimanan kaum muslimin itu kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan Palestina, akan memberikan kemerdekaan, pertolongan Palestina kepada kaum muslimin seperti yang pernah Allah kuasakan kepada Sultan Abdul Hamid. Tetapi ketika keimanan kita lemah, kaum muslimin lemah, tidak peduli acuh tak acuh terhadap Palestina, padahal itu adalah urusan kita bersama. Di situ ada Masjidil Aqsa yang menjadi syiar kaum muslimin seluruhnya. Maka ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya, menguasakannya kepada orang-orang Yahud, orang-orang yang mereka merebut dengan kezaliman, dengan merampas dan semisalnya. Tetapi apakah benar yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid bahwasanya Palestina hari ini direbut dengan tanpa bayaran? Demi Allah tidak. Karena hari ini kaum muslimin, khususnya yang ada di Gaza, mereka bertaruh dengan ruh mereka, dengan darah mereka, dengan harta mereka, dengan rumah mereka, dengan anak-anak mereka, dengan istri-istri mereka. Mereka pertaruhkan segalanya untuk bisa merebut kembali Palestina. Dan di sini kita mengetahui bahwasanya ketika kaum muslimin mereka menguatkan keimanan mereka kepada Allah, maka Allah akan turunkan bantuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita diajak Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan firmankan. Aminu billahi wa rasulih, berimanlah kita kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada Al-Kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Kenapa Allah mengajak orang-orang yang beriman untuk beriman kembali padahal mereka sudah beriman? Bukan maksudnya kita beriman lagi, tetapi maksudnya adalah mari kita menguatkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita, menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar agamanya, dengan cara kita mempelajari kitabullah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan agar kita mengamalkan keduanya. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemerdekaan, menolong Palestina yang hari ini mereka telah dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. فإن أحوالنا في فلسطين وخاصة في قطاع غزة أيها الكرام سيعرض لكم بإذن الله تعالى في نهاية المحاضرة عبر الفيديو رب صورة أو فيديو نراه أيها الكرام يعبر عن معان كثيرة أيها الأحباب. لذلك أنتقل إلى النقطة التي بعدها. رغم هذا الدمار وهذا الحصار وهذه الإبادة والمجازر لأهلنا في قطاع غزة التي وصلت إلى أكثر من 50% من المباني والمنشآت والمدارس والمساجد والأبراج والمخابز
والمستشفيات وغيرها الكثير، أكثر من 50% قد هدم، قد دمر بالكامل. لذلك هل ننتظر النصف الآخر من قطاع غزة أن ينتهي أيضا؟ لا والله. فنقول هنا إن الله سبحانه وتعالى يؤخر نصره. ربما هناك سائل يقول أين نصر الله سبحانه وتعالى؟ 45 بل 47 يوما وأهلنا يبادون في قطاع غزة وفي فلسطين. أين نصر الله سبحانه وتعالى؟ نقول لهم إن نصر الله سبحانه وتعالى قادم لا محالة. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أن ينصر أهلنا في فلسطين في هذه اللحظة، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، اختبار لجميع المسلمين ماذا هم فاعلون، ماذا هم مقدمون. وبعدها يقول والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. هؤلاء الذين استشهدوا، الذين هم أكثر من 15,000 شهيد وهم شهداء بإذن الله، ونحسبهم والله حسيبهم، لم تذهب دماؤهم هدرا أو هباء منثورا، وإنما هؤلاء قد فازوا ولهم الجنة. وغير ذلك أيها الكرام بثبات أهلنا في فلسطين، بعقيدتهم، بإيمانهم وتوحيدهم، تعجب غير المسلمين منهم فبدأوا يقرؤون عن الإسلام، عن القرآن، بل حتى أسلم الكثير بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه حكمة من الحكم التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهرها لنا وللعالم أجمع. وهناك حكم كثيرة ليحق الله الحق بكلماته ولو كره، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. نعود إلى سورة محمد، بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ينادي الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. لماذا؟ إن تنصروا الله، انصروا الله سبحانه وتعالى. فمن نصرة الله سبحانه وتعالى هو نصرة إخواننا اليوم في فلسطين الذين ينوبون عن الأمة الإسلامية بأكملها تجاه تحرير فلسطين، حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويثبت أقدامنا ونفوز أيضا بالآخرة. Ya, kata beliau, saya tidak perlu bercerita panjang lebar tentang masalah kondisi di Palestina karena akan dilihatkan di video nanti. Tapi beliau menyinggung sedikit masalah kondisi terakhir yang ada di Palestina sana, di mana sudah 50% rumah rata dengan tanah. 50% ini bukan jumlah yang sedikit. Bayangkan kalau kita di sini di Bengalon, setengah persennya atau 50%-nya habis dibombardir. Berapa banyak kerugian, berapa lama harus membangun, berapa lama butuh untuk bersabar untuk membangun kembali. Maka begitu pula yang terjadi di sana. Hari ini kata beliau sudah ada 1,5 juta jiwa yang kehilangan rumah tempat tinggal. Padahal hari ini dalam kondisi sangat dingin, musim dingin. Musim dingin mereka tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi mereka diperparah dengan hilangnya bahan makanan, hilangnya bantuan obat-obatan, bahkan tempat mereka untuk bersembunyi, untuk mereka berkumpul di masa-masa kritis adalah rumah sakit. Tidak selamat juga rumah sakit. Dalam kondisi rumah sakit juga harus ditekan, bahkan sebagiannya ada yang dibombardir. Rumah hancur, madrasah, tempat-tempat belajar habis, masjid juga ada yang kena, rumah sakit, anak-anak, orang tua, ibu-ibu yang lemah, mereka semua jadi korban.
Sampai hari ini ada sekitar 15.000 jiwa yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah yang tidak sedikit. Oleh karenanya beliau mengatakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada saudara-saudara kita di sana, mana kita? Kemana kaum muslimin? Mana mereka yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Mana mereka yang mengaku cinta dengan Baitul Maqdis, cinta dengan Masjidil Aqsa? Maka kita buktikan di sini karena ini adalah ujian keimanan. Kemudian timbul pertanyaan, kemana Allah Subhanahu wa taala ketika melihat saudara-saudara kita dibantai? Mungkin ada yang bertanya, kenapa Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka? Bukankah Allah mampu untuk mereka menurunkan bantuan kepada mereka? Betul, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka dan sekaligus ingin menguji kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum." Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak Allah mampu, Allah bisa untuk menolong mereka. Walakin akan tetapi liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sebagian kalian di antara dengan sebagian yang lainnya. Kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian mereka. Apakah kita peduli dengan mereka? Apakah kita peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Oleh karenanya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan pertolongan bagi kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah kalian. Allah akan memberikan kita istiqamah. Oleh karenanya hendaknya kita yang mengaku beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, hendaknya kita menolong agama Allah. Dengan cara apa? Dengan menolong saudara-saudara kita. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk menolong mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong agama Allah. Di antara hikmah yang beliau sebutkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada mereka dan belum menolong mereka sampai saat ini. Di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan bagaimana pelajaran tarbiyah akidah yang telah diperlihatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza hari ini. Keimanan yang sangat luar biasa, tauhid yang sangat kuat, bersandar kepada Allah yang sangat hebat. Mereka kehilangan rumah, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan, mereka kehilangan anak dan istri mereka, dan kehilangan segalanya. Tapi ketika ada di antara mereka yang berada di bawah puing reruntuhan, kemudian mereka berhasil diselamatkan keluar, apa kata mereka? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami hanya Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah sebaik-baik penjaga bagi kami. Mereka tidak mengeluh seperti kebanyakan kita. Mereka justru mengatakan, ya Allah kami sabar, radina ya Rabb. Ya Allah kami bersabar dan kami ridho ya Allah. Ya Allah khudh min dima'ina min arwahina. Ya Allah ambil jiwa kami, ruh kami, darah kami, cabut nyawa kami hatta tardo, sampai engkau ridho ya Allah. Keimanan yang sangat luar biasa, keimanan yang sangat-sangat memiliki kekuatan yang membuat mata dunia ketika itu melirik bagaimana keimanan orang-orang Gaza. Di antara mereka berkata, bagaimana mungkin mereka dalam kondisi diuji dengan ujian yang sangat parah, diusir, dibombardir, dihancurkan rumahnya, dibunuh anak-anaknya. Kemudian ketika mereka dalam kondisi kritis, mereka justru mengatakan kami ridho kepada Allah. Akhirnya orang-orang non-muslim mereka mempelajari Islam, dan banyak yang masuk Islam karena sebab keimanannya orang-orang Gaza. Alhamdulillah. Maka disinilah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin perlihatkan kepada kita semuanya. Dan di antara hikmah yang beliau sebutkan adalah lihiqqallahu al-haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun, adalah agar Allah menampakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran pada saatnya, dan Allah akan membatalkan kebatilan, menghanguskan kebatilan, meskipun orang-orang
Orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan dosa, mereka tidak setuju, mereka tidak senang. Kata beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita ujian keimanan, apakah kita jujur keimanan kita kepada Allah ataukah justru kita berlepas diri dari membantu saudara-saudara kita, yang itu menunjukkan tidak jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. وكيف نصرتنا اليوم لأهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة؟ نصرتنا لهم أيها الكرام من منطلقين. المنطلق الأول أننا أصحاب عقيدة ودين وإسلام واحد، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخوة، حيث قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. ومن المنطلق الآخر أن أهلنا في فلسطين الذين ينوبون عنا اليوم في الدفاع عن فلسطين، عن المسجد الأقصى، قضية المسلمين الأولى. لذلك من واجبنا نصرتهم، أو من واجبنا نصرتهم أيها الكرام، وأن نقف بجانبهم، أن نساندهم، أن ندعمهم، سواء كان هذا الدعم ماديا أو معنويا. كيف يكون معنويا؟ بشيئين: الأول وهو علينا أن نشعر بشعور إخواننا المسلمين، أن نفرح لفرحهم، أن نحزن لحزنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أما الشيء الثاني وهو المعنوي، وهو علينا أن يصل صوتنا لأهلنا في فلسطين، أن يصل صوتنا بشتى طرقه، صوتنا بالدعاء، أن نقول نصركم الله، حفظكم الله، أيدكم الله، ندعو لهم في كل صلاة، أن نقنت قنوت نازلة لأجلهم أيها الكرام في كل صلاة، فإن لم يكن في صلاة الصبح وصلاة المغرب كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشيء الآخر وهو أن يصل صوتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا، أن نواجه الأخبار الزائفة التي اشتراها هذا العدو المجرم بملايين الدولارات. علينا أن نواجه هذه الأخبار الزائفة بنشر الحقيقة وإحقاق الحق، فالله سبحانه وتعالى مظهر حقه ولكن يظهره على أيدي المسلمين، فلا بد لنا أن نكون جزءا من هؤلاء الذين يظهرون الحق ويبطلون الباطل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، وفي رواية خير من 1000 رجل. صوت أبي طلحة وهو يحمس الناس ويحثهم على الجهاد في سبيل الله، لصوته خير من هذه الجماعة، خير من 1000 رجل. وكأنه أيضا يقال في هذا الحديث: إذا كان هناك خذلان أو خذلان الحكام العرب والمسلمين، فأنتم الشعوب لكم دور ولكم قيمة في أن يصل صوتكم لإخوانكم في فلسطين، مما ذلك يعينهم ويثبتهم حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. أما الشيء المادي وهو علينا أن نقف بجانب إخواننا، أن نساندهم، أن ندعمهم دعما ماديا بأموالنا، وهذا أقل واجب نقدمه لأهلنا في فلسطين. لماذا؟ لأنهم هم في المقدمة، هم الذين يدافعون بأموالهم فقط، بل بأنفسهم التي هي أغلى شيء أيها الكرام، التي اشتراها الله سبحانه وتعالى منهم عندما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، حيث لم تذكر في القرآن الكريم وذلك هو إلا مرتين في سورة الحشر، وهذه
في سورة التوبة لعظمها وللتأكيد على ذلك. فهنا قدم النفس على المال، ولكن الآيات الأخرى التي تكلمت عن جهاد المال وجهاد النفس تقدم فيها المواضع الأخرى كلها المال على النفس. لذلك هذا أقل واجب نقدمه لأهلنا الذين يدافعون بأموالهم، بأنفسهم، ببيوتهم، بنسائهم، بأطفالهم، بكل شيء لأجل من؟ نصرتنا نحن، نصرة قضيتنا، قضية المسلمين الأولى. وكذلك علينا ألا ننسى أن نقاطع الشركات التي تدعم هذا العدو المجرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر فلسطين، وأسأله سبحانه أن يرفع الغمة والكرب عن أهلنا في فلسطين، وأن يكتب لهم النصر القريب. وأسأله أيضا أن يكون لإخواننا سهم ونصيب في إندونيسيا في تحرير فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن حضوركم واستماعكم. Yang terakhir beliau menyampaikan bahwasanya ketika Allah menawarkan kita untuk menolong agamanya, siapa yang menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong mereka. Maka bagaimana cara kita menolong agama Allah? Yaitu dengan cara menolong saudara-saudara kita yang hari ini jelas-jelas sangat butuh bantuan dan pertolongan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Dimanapun, negara manapun, bagaimanapun coraknya, pemahamannya, kita semua adalah satu, yaitu kita semuanya bersaudara. Maka kita harus merasakan bagaimana ketika saudara kita dibombardir, mereka bersedih, mereka ketakutan, mereka kehilangan harta dan segalanya. Maka ini yang pertama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a minhu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Sungguhnya permisalan orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka itu seperti satu tubuh yang satu, yang apabila sakit salah satu anggota tubuhnya, maka seluruh jasadnya akan merasakan sakit, panas dan meriang. Itulah permisalan kita yang disebutkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita hendaknya merasakan kesedihan yang mereka rasakan. Hendaknya kita menjadi penopang kesedihan mereka. Kita bayangkan bagaimana kalau kita di posisi mereka. Bagaimana kalau kita yang kehilangan rumah, kehilangan anak-anak, kehilangan orang tua, kehilangan bapak ibu. Maka kita rasakan kesedihan yang mereka rasakan hari ini. Ketika kita rasakan kesedihan, kita akan memiliki kepekaan hati. Hati kita akan semakin lembut dan semakin peduli dengan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita terus mendoakan mereka. Kita terus memberikan mereka sokongan, dukungan doa. Semoga Allah menolong kalian, semoga Allah memperkuat kalian, semoga Allah memberikan kesabaran bagi kalian. Karena doa-doa kita tidak tahu siapa yang dikabulkan. Oleh karena beliau, minimalnya kita mendoakan mereka dalam qunut nazilah. Yang ini dilakukan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa kita mengikuti 1 bulan penuh atau 5 waktu, maka minimalnya kita lakukan salat subuh dan maghrib, yang itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadisnya. Kemudian kita hendaknya jangan ragu-ragu untuk menyuarakan kebenaran. Kita sebarkan berita yang benar tentang Palestina, tentang Gaza, bahwasanya ini adalah masalah iman dan kufur, bahwasanya ini adalah masalah Islam seluruh kaum muslimin dengan orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi yang mereka dari sejak dulu diperangi oleh para nabi dan rasul. Kita ketika melihat orang-orang Zionis, mereka sampai membayar miliaran dolar sosial media yang ada untuk apa? Untuk mengaburkan informasi yang benar. Mereka menuduh Hamas, Gaza dengan tuduhan-tuduhan yang keji, agar orang-orang tidak simpati dengan mereka dan mereka ditinggalkan, agar mereka dituduh, agar mereka disalahkan. Dan itu semuanya adalah dusta semuanya. Karena beliau adalah orang asli Gaza, tahu bagaimana tentang Gaza, tahu tentang Hamas bagaimana. Maka kita jangan sampai termakan dengan strategi musuh, karena itu yang mereka inginkan.
Mari kita sebar informasi yang benar, informasi yang nyata yang kita tahu dari orang-orang yang betul-betul paham tentang kondisi di sana secara langsung. Dan bahwasanya kita harus menyuarakan kebenaran, kita share agar mata dunia tahu bahwasanya ini adalah kezaliman yang harus diberantas. Dahulu Nabi SAW bersabda di hadapan sahabat-sahabatnya, yaitu sahabat Abu Talha, yang mana sahabat Abu Talha ini adalah seorang motivator ulung yang dia membuat syair-syair untuk memotivasi para mujahidin. Apa kata Nabi SAW? La sautu Abi Talha khairun min fi'ah atau khairun min alfi mujahid atau alfi rajulin. Sungguhnya motivasinya Abu Talha itu lebih baik dibandingkan 1000 mujahidin di jalan Allah. Kenapa? Karena ketika ada orang yang termotivasi dengan motivasi kita, yang terinformasi dengan informasi yang benar melalui kita, maka akan banyak mata-mata yang akan bersedih dan akan peduli, banyak hati yang akan tergetuk, yang akan peduli. Maka mari kita suarakan, kita ajak orang-orang sekeliling kita, dan kita gunakan media sosial yang ada untuk menyebarkan berita-berita benar, untuk melawan berita-berita bohong yang telah disebar oleh orang-orang Zionis. Yang terakhir hendaknya kita membantu mereka secara finansial. Hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Kita meskipun kondisi sesulit apapun, kita masih bisa mencari pekerjaan, kita masih bisa mencari harta benda. Mereka tidak memiliki kesempatan yang seperti itu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah Subhanahu wa taala telah membeli kita, orang-orang beriman kepada Allah, harta, jiwa dan harta kita. Dengan apa Allah beli? Bi anna lahumul jannah. Bahwasanya Allah membeli untuk mereka berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allah beli kita orang-orang beriman dengan kita mengorbankan jiwa dan harta kita untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan tentang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara jihad yang terbesar hari ini adalah berjihad dengan harta kita, berjihad dengan hawa nafsu kita untuk memberikan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Hari ini mereka sangat membutuhkan. Bahkan kata Syekh beberapa waktu yang lalu sering dia berulang bahwasanya sampaikan kepada saudara-saudara kita, hari ini di Gaza sedang musim dingin. Siapapun yang pernah ke Timur Tengah tahu musim dingin bagaimana. Saking dinginnya keran yang kita buka ketika subuh itu tidak mengalir, Pak. Saking dinginnya, kadang beku. Bagaimana kondisi mereka itu tidak memiliki atap tempat tinggal dan tidak memiliki jaket dan selimut, tidak memiliki alat pemanas. Maka diperparah dengan itu semuanya. Belum lagi rasa takut dan lapar yang harus mereka rasakan. Maka harus kita bantu mereka. Kalau bukan kita yang membantu mereka, siapa yang akan membantu mereka? Sungguhnya kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawaban urusan kita semua ini, urusan Masjidil Aqsa, urusan Baitul Maqdis, urusan kaum muslimin. Dan kita, kata beliau, semoga saudara-saudara kami yang ada di Indonesia memiliki bagian sahmun, bagian untuk mengikut, untuk berjuang, untuk turut serta andil dalam perjuangan untuk membebaskan Palestina. Kita harus ikut perjuangan mereka, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita semuanya ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir beliau menyampaikan, jangan lupa kita melakukan muqata'ah, boikot besar-besaran terhadap produk-produk yang mereka menyumbangkan sebagian hasil keuntungannya untuk orang-orang Zionis dan Yahudi. Karena keuntungan tersebut akan mereka gunakan untuk beli alat perang, beli peluru dan bom untuk membumi hanguskan rumah-rumah saudara kita, menembak anak-anak kita yang ada di sana. Demi Allah, haram hukumnya kita menggunakan produk-produk tersebut. Meskipun kita dalam kondisi butuh, karena kaum muslimin hari ini banyak sekali yang bisa mereka beli dari produk-produk yang tidak haram seperti itu. Ini yang beliau bisa sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk ikut memperjuangkan perjuangan saudara-saudara kita yang itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah, sungguhnya kami jujur dengan keimanan kami. Kami peduli dengan saudara-saudara kami. Kami peduli dengan Masjidil Aqsa, dan kami peduli dengan agamamu ya Allah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Insyaallah setelah ini akan ada video yang disiapkan. Mudah-mudahan kita masih bersabar untuk bertahan melihat bagaimana kebengisan orang-orang Zionis dalam membombardir, menghancurkan saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Baik, alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, sehat? Sehat? Pak, Bu, Masya Allah, luar biasa. Ini bukan sesuatu yang kita sengaja. Tiba-tiba di depan kita perlihatkan 3 masjidnya kaum muslimin yang semuanya merindukan ingin ke sana. Di sebelah kanan kita ada Masjidil Haram yang ada di mana? Masjidil Haram yang ada di mana? Di Mekah. Kemudian di sebelah kiri kita ada bagian daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian di atas ada Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. 3 masjid ini bukan masjidnya Arab Saudi, bukan masjidnya Palestina, tapi 3 masjid ini adalah masjid yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka 3 masjid ini adalah milik mereka semua. Sederhananya, jamaah sekalian, sederhananya berpikir begini: kalau ada orang yang tidak kita kenal sama sekali tiba-tiba masuk di dalam Masjid Al-Akbar ini, kemudian dia coret-coret dindingnya Masjid Al-Akbar, dia hambur Al-Quran, kemudian dia robek-robek sajadah, kira-kira orang sini marah apa tidak? Marah apa tidak? Orang ini kira-kira diusir apa tidak? Demi Allah, orang Bengalon pasti bersatu untuk mengusir orang ini. Jangan kau kotori masjidnya orang Islam yang ada di Bengalon ini, karena ini masjid kami semua. Jangan kau kotori Masjid Al-Akbar ini, karena kita sudah memiliki Masjid Al-Akbar. Lantas kenapa ini kita tidak perlakukan dengan Masjidil Aqsa, kiblat umat Islam yang pertama, tempat Nabi Mi'raj, bahkan tempat Nabi sholat beserta nabi-nabi yang lain, yang saat ini dirampok, ingin dihancurkan, dan ingin dibumi ratakan oleh kaum Zionis terlaknatullah. Lantas apa yang sudah kita lakukan? Bukankah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa adalah bagian daripada kita semua, yang nanti di yaumil akhir kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita semua. Salah satunya yang menjadi kebodohan kita yang dilakukan oleh kaum Zionis, terlalu banyak kaum muslimin ketika melihat kubah kuning ini apa, Bu? Ini apa, Pak? Apa? Ini gambar apa ini? Masjid apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa besarannya adalah 14 hektar lebih, dan ini hanya bagian kecil daripada Masjidil Aqsa. Ini namanya Batu Sakhra, tempat Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Orang sekarang kalau melihat kubah kuning, dia katakan Masjidil Aqsa. Adalah ini hanya bagian kecil daripada bagian Masjidil Aqsa. Yang sengaja kita semakin tidak tahu masjid kita, masjidnya umat Islam. Anak-anak kita sudah tidak tahu yang mana saja bagian-bagian Masjidil Aqsa. Bahkan mungkin kita orang tua juga sudah tidak memahami mana yang 14 hektar itu Masjidil Aqsa. Kita sudah lupakan kiblat umat Islam yang pertama, tempat Nabi Mi'raj. Wallahi jamaah sekalian, Masjid Al-Akbar, kami sampaikan, wallahi kalau kita bantu Palestina karena kasihan, karena melihat video-video meneteskan air mata, sungguh kita ketinggalan. Kalau kita berikan sumbangan karena kita kasihan mereka berdarah-darah di sana, wallahi kita jauh lebih kasihan. Demi Allah, bantuan kita untuk Palestina, bantuan kita untuk Masjidil Aqsa bukan hanya sekedar kita kasihan kepada mereka, tapi memang itu menjadi kewajiban kita, karena itu menjadi keimanan kita. Karena Masjidil Aqsa bukan
bukan punyanya Palestina, bukan punyanya Gaza, dan bukan punyanya Arab Saudi, tapi punyanya yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Sederhananya berpikir itu. Lantas, Ibu, apa yang terjadi dengan Masjidil Aqsa? Apa yang terjadi dengan kondisi kaum muslimin saat ini yang ada di Gaza? Pak, Bu, Gaza itu kecil, nggak besar. Kalau tidak salah kisaran berapa kilo, Syekh? Gaza 365, sekitar 3 jam perjalanan dari ujung ke ujung. Yang hari ini dihujani bom, dihujani peluru, dihujani tank, yang tidak akan pernah habis-habis dan tidak pernah mundur kaum muslimin yang ada di sana, karena kekuatan mereka menjadi benteng menjaga Masjidil Aqsa, yang di dalamnya ada sekitar 2 juta penduduk yang setiap bulan bahkan meluluskan ribuan penghafal Quran. Kira-kira yang mana lebih kasihan, Masjidil Aqsa, Gaza, dengan kita yang di sini yang sudah tertutup hatinya, yang tidak melihat Masjidil Aqsa, tidak melihat Gaza sama sekali. Baik, apa yang terjadi 7 Oktober yang lalu? 7 Oktober yang lalu, kaum Zionis terlaknat melakukan kebengisan dengan membantai anak-anak, dengan menembak anak-anak, dengan membom anak-anak, wanita tua. Mereka perlakukan secara biadab. Semua rumah sakit mereka hancurkan, masjid-masjid mereka hancurkan, sekolah mereka pukul rata. Mereka lakukan kebengisan yang luar biasa kepada kaum muslimin. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, hari ini di sebelah kanan saya Syekh Syafuddin, mungkin secara jasad, fisik, lisan kita dengar suaranya dan kita lihat orangnya, tapi hatinya dan pikirannya tidak akan pernah berhenti di Gaza. Bayangkan Bu, orang tuanya masih di Gaza, saudara-saudaranya di Gaza, bahkan sering sekali tiba-tiba seminggu putus komunikasi dengan keluarganya. Tapi beliau tetap bertahan di sini. Karena apa? Ingin sampaikan kepada kaum muslimin, wahai kalian yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, wahai kalian yang sudah mengatakan bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian daripada dirinya, lihat apa yang terjadi saat ini. Demi Allah Pak, mereka punya pilihan. Bu, wallahi anak-anak ini punya pilihan. Zionis katakan, sudah, daripada kami bom, kami bantai, sudah, kita damai, kami bangun Gaza seperti Singapura, kami kasih kalian kaya, tapi tolong dong tanahnya kasih kami. Apa kata mereka? Demi Allah, tidak sejengkal tanahnya Palestina, tidak sejengkal tanahnya Gaza, tidak sejengkal tanahnya Masjidil Aqsa akan kami berikan kepada kalian, meskipun kepala kami dan dada kami tertembus peluru-peluru kalian. Wallahi Pak, demi Allah, sekarang kita tinggal cuma 2 pilihan, hidup mulia atau mati sebagai syuhada. Dan mereka sudah memilih untuk maju, mati menjadi syuhada, menjadi mujahidin. Lantas apa yang kita lakukan sekarang di Bengalon? Siapkah kita hidup mulia? Siapkah kita bersamai mereka untuk menjadi hidup mulia para mujahidin yang ada di Masjidil Aqsa, di Gaza dan di Palestina? Wallahi, jamaah sekalian, baru kali ini kami selama 2017 mendampingi Syekh, baru kali ini hampir setiap dana yang masuk prosesnya cepat sekali kami harus kirimkan di sana. Karena apa yang kata Syekh, di sana rumah mereka hancur, tempat tinggal mereka tidak ada, mereka di pinggir jalan, musim dingin. Saya mau baru kembali dari umroh, kemarin langsung datang ke sini bersama Syekh. Di sana Masya Allah, pakai baju begini saja sudah merasakan tertusuk-tusuknya kita dari dalam karena dinginnya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di sana yang jaket mereka nggak punya, selimut sudah nggak punya, roti mereka juga sulit untuk dapatkan. Lantas apa yang terjadi dengan kita saat ini di Bengalon? Apa kontribusi kita untuk Masjidil Aqsa? Yang padahal demi Allah, Masjidil Aqsa bukan punyanya mereka, tapi mereka siap jadi benteng, berdiri kokoh mempertahankan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa miliknya juga kaum muslimin yang ada di Bengalon. Jemaah
sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka tadi jelas disampaikan oleh Syekh, tolong sampaikan dengan anak-anak kita, sampaikan dengan tetangga kita, sampaikan dengan saudara-saudara kita, sampaikan dengan orang yang kita kenal, bahwa ada kiblat umat Islam yang saat ini ingin dihancurkan. Ada masjidnya kaum muslimin yang sudah tercatat di dalam sejarah tempat mi'rajnya Nabi, hari ini diganggu. Maka tolong kenalkan, ajarkan kembali mereka untuk mengingat Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua, kirim doa di setiap sujud rukunya, sujudnya kaum muslimin yang ada di Bengawan. Sisipkan setiap sholat kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang saat ini di Masjidil Aqsa dan di Gaza. Sederhana Pak, kemarin kita saksikan sebuah video pimpinan Hamas. Beliau sampaikan kami tidak perlu kaum muslimin datang ke sini bantu kami, dan insya Allah dengan kekuatan Quran kami, kekuatan keimanan kami bisa mengalahkan itu Zionis. Tapi tolong, kami punya anak yang kehilangan rumah, anak yang tidak punya tempat tinggal, anak yang sudah tidak punya roti untuk dimakan. Maka kami minta tolong jaga mereka. Kami punya orang tua, kami punya ibu yang saat ini tidak punya selimut, tidak punya jaket, tidak punya tempat tinggal. Tolong jaga mereka, biar kami enak berjuang untuk membasmi kaum Zionis terlaknat. Maka kirimkan apa yang bisa kita kirimkan untuk saudara-saudara kita di sana. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah ini hari kelima kami membersama Syekh Saifuddin, dan baru tadi ini di titik kedua. Tadi di titik pertama kami mengirimkan sekitar 150 juta untuk saudara-saudara kita yang saat ini ada di Gaza, minimal bisa membackup beberapa. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul sekitar hampir 400 juta ya. Dalam 5 hari ini sudah hampir sekitar 400 juta terkumpul, yang sebagian dimulai dari tadi itu di Bengawan sudah mulai terkumpul, yang Masya Allah luar biasa ya. Yang donasi ya, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka kami mengajak jamaah sekalian, ada sebagian, mohon izin, ada sebagian kaum muslimin ketika datang Syekh, ketika datang tamu mulia dari Palestina, ada sudah yang terpikir di kepalanya langsung mengucapkan kalimat Aish, paling minta sumbangan. Padahal Zionis tidak pernah berhenti menyokong para tentaranya untuk menghancurkan, menembak anak-anak kita di sana. Tapi kaum muslimin ada yang mengatakan, oh datang lagi minta sumbangan. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang mengatakan, Ustaz, alhamdulillah saya sudah nyumbang 200.000, saya sudah nyumbang 1 juta, tapi di depan rumahnya, di ruang tamunya, di dapurnya, bahkan di toiletnya, di WC-nya terdapat produk-produk Yahudi yang dia nikmati puluhan tahun. Yang itu sebagian keuntungannya menjadi peluru-peluru yang menembak kepala anak-anak kita di Palestina. Ustaz, masa kami tidak boleh begini? Ini kan cocok sama kepala saya sampo ini, produk Yahudi. Kami temukan seorang wanita, dia katakan begini, wallahi demi Allah, biarkan rambut saya rontok, tak jadi masalah rambut saya rontok, yang penting saya tidak menyentuh produk-produk Yahudi yang menjadi peluru untuk anak-anak yang ada di Palestina. Bukan hanya itu, tolong bu, sebagai ibu yang ada di rumah, yang menjaga rumah-rumahnya, tolong pulang dari tempat ini, cek dari ruang tamu, dapur, sampai toiletnya. Kalau ada produk-produk Yahudi, bismillah, ajak musyawarah suaminya, anaknya. Nah, Pak, bismillah, kita mulai dari sini untuk kita bantu Palestina, untuk kita bebaskan Masjidil Aqsa, untuk kita menangkan Gaza. Jangan kita pakai produk-produk ini lagi. Insya Allah masih banyak produk-produk yang mungkin bisa kita lakukan selain daripada produk-produknya kaum Zionis terlaknat. Ya, Bapak Ibu, kami hanya ingin memberikan dokumentasi bahwa di awal
kami telah mengirimkan beberapa dana melalui Syekh Syafruddin. Jadi lembaga ini kami langsung berikan kepada Syekh Syafruddin. Nanti beliau yang akan menyalurkannya di Gaza. Ya. Ini adalah penyaluran bantuan kemarin, tahap pertama. Baru sekitar 1 minggu yang lalu, 1 sampai 10 hari yang lalu. Ini kita bagikan di pengungsian dan di rumah sakit. Yang korban-korban kebiadaban kaum Zionis. Dan tahap 2, 150 juta sudah kita kirimkan tadi. Dan saya katakan kepada Al-Ustaz Sabir yang mendampingi kami di sini bahwa insya Allah setiap donasi yang ada dari Bengalan yang ada di sini nanti akan tercatat namanya di Palestina, di Gaza. Bahwa terima kasih Bengalan, terima kasih Sakuliran, dan terima kasih yang lain, tempat-tempat yang lain. Maka itu yang kami bisa persembahkan untuk biar masyarakat Bengalan merasakan bahwa alhamdulillah kontribusi saya, bantuan saya untuk Palestina sudah sampai di sana. Dan insya Allah akan kami salurkan secepat-cepatnya. Kami baru terima kabar juga tadi sore, Pak. Salah satu perawat yang ada di Gaza, ya, rekan kami, beliau sambil poestas mengatakan begini, saat ini saya di pinggir jalan, baju saya tinggal yang saya pakai, saya kedinginan, dan sulit sekali menemukan makanan-makanan. Maka dari itu Syekh Syafruddin itu terus berinisiatif, Ustaz, kalau sudah terkumpul sekian, ayo kita salurkan, biar semakin banyak saudara-saudara kita yang terbantu di sana. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama kami titipkan ini rekan-rekan kami ada membagikan amplop. Amplop ini boleh diisi sekarang, boleh dibawa pulang. Dibawa pulang, nanti diisi, silahkan titipkan saja di pengurus Masjid Al-Akbar. Nanti pengurus Masjid Al-Akbar yang akan menghubungi kami untuk mengambil donasi Bapak Ibu sekalian. Karena insya Allah kami sampai tanggal 26 Pak keliling di Bengalan ini dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, ini menantang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kemuliaan kepada anak-anak tadi yang kelaparan, anak-anak yang terluka-luka, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, anak-anak yang kehilangan rumahnya. Kami ingin mengajak dengan kemuliaan. Saat ini kami akan melelang barang ke Bapak Ibu sekalian. Barang ini tidak mahal, murah, wallahi murah. Tapi kami ingin berikan harga terbaik untuk kemuliaan anak-anak yang ada di sana, para penghafal yang ada di sana, para ibu-ibu yang saat ini berjuang menjaga anak-anaknya. Kami ingin mengajak Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Ini ada figura yang bergambar bagian daripada Masjidil Aqsa, Qubatus Sakhra. Yang minimal ketika kita gantung di rumah akan menjadi edukasi kita hari-hari kepada anak-anak kita bahwa ini adalah bagian daripada Masjidil Aqsa yang tempat Nabi Mi'raj. Bismillah. Saya sekali lagi katakan, Bapak, Ibu sekalian, barang yang dipegang ini tidak mahal, biasa saja. Tapi kami ingin berikan kemuliaan untuk anak-anak yang ada di sana, di Palestina. Untuk orang tua yang saat ini berdiri kokoh menjaga anak-anaknya. Bismillah. Siapa yang ingin ambil kemuliaan dengan donasi figura ini sebesar 5 juta rupiah? Ada yang berani? Bismillah. Komitmen, tidak mesti cash. Ustaz, bisa nggak saya 500.000 tiap bulan? Saya komitmen untuk Palestina 500.000 tiap bulan. Saya akan cicil sampai 500.000 ini membawa manfaat menjadi potongan-potongan roti untuk anak-anak kami yang ada di sana. Bismillah. Ada yang berani? Ustaz, bagaimana kalau saya cuma bisa 300.000 tiap bulan? Tidak jadi masalah. Ustaz, bagaimana kalau nanti ternyata bulan ketiga saya nggak punya duit? Nggak apa-apa, karena ini bukan jual beli, bukan hutang piutang, tapi ini ada bentuk sebagai komitmen kita untuk memberikan makan anak-anak yang ada di Palestina dan di Gaza. Bismillah. Ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, saya rubah. Bapak, Ibu, siapa yang ingin memberikan kemuliaan untuk anak-anak Palestina, figura ini dengan memberikan donasi 3 juta rupiah. Ada yang berani? Bismillah.
dengan komitmen yang sama. Saya cuma bisa 200.000 per bulan, 100.000 per bulan, tidak jadi masalah. Minimal 100.000 berdiri itu Bu, akan berdiri menjadi Bu. sesuatu. Ayo, Satu. Bu, maju Bu. Masya Allahu Allah. Akbar. Allahu Akbar. Ada lagi? Baju. Satu. Saat saya cuma bisa 100.000 setiap bulan, tidak jadi masalah. 100.000 inilah yang akan menjadi roti untuk anak-anak kita yang ada di sana. Bismillah. Ada lagi? Dua. Siapa lagi? Bismillah. Ada lagi? Bismillah. Ada lagi? Ustaz, saya mau tapi tidak enak dilihat orang lain. Bu, kalau Zionis saja tidak malu memberikan dukungan dana untuk menghancurkan Palestina, saat ini kita tidak perlu menutup diri. Ada sedekah yang perlu kita perlihatkan agar menjadi motivasi untuk orang lain, agar mereka juga mau membangkitkan semangatnya untuk memberikan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Bismillah. Sekali lagi, ada yang berminat untuk 3 juta rupiah, terserah mau berapa setiap bulan, mau bagaimana prosesnya, karena ini bukan jual beli, ini hanya sebuah komitmen untuk membantu Masjidil Aqsa, membantu Gaza. 2 orang tadi, ada lagi? Bismillah. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Ibu yang angkat tangan boleh maju untuk diserahkan langsung oleh Syekh. Nanti juga akan ditandatangani oleh Syekh. Dan Bapak, silakan Pak maju untuk langsung diserahkan oleh Syekh. Oh mungkin mungkin perwakilannya. Silakan Bu, maju Bu. Bismillah. Iya. Ya mari kita sama-sama doakan Bapak Ibu yang berkomitmen untuk membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala gugurkan seluruh dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan ini menjadi penghalang dari adab api neraka. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kedua orang tuanya dan memberikan surga firdausnya yang tertinggi, bersanding dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya, silakan Pak. Ibu silakan Bu. Ya. Silakan Ibu. Figuranya mungkin satu. Figuranya tolong dibantu. Satu figura. Figura tadi yang sudah diangkat. Masih ada satu lagi Ustaz yang mau Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya, ini juga ada serah terima donasi dari Majelis Taklim Akbar Kecamatan Bengalon senilai 9 juta rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua yang berkomitmen untuk memberikan bantuannya kepada saudara kita ini bisa sedikit memberikan senyuman bagi anak-anak kita yang ada saat ini. Mereka bersedih dan menjadi roti untuk mereka makan dan menjadi obat-obatan untuk mereka bisa berobat. Ada lagi Ustaz, ini masih ada satu orang. Alhamdulillah Ustaz kita bersedia juga berkomitmen untuk memberikan bantuannya kepada saudara kita yang ada di Gaza. Silakan Ustaz.